Asmat 5. As-Somad, sumber alasan bergantung segala sesuatu. Oleh AK, 16 April 2020. Sangat tepat dan akurat bila Rasulullah SAW menyampaikan bahwa surat Al-Ikhlas atau surat ke-112 di dalam Al-Quran disebut merupakan sepertiga dari Al-Quran. Intinya adalah tauhid, kekuatannya adalah keimanan dan keyakinan yang sangat kuat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keimanan yang begitu kuatnya sehingga melahirkan sikap ikhlas. Mengapa disebut sumber alasan bergantung segala sesuatu? Alasan bisa bermakna argumentasi atau dasar berpegangnya sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang As-Somad. Saya sering menyampaikan bahwa salah satu padanan yang saya rasa sangat dekat dengan As-Somad adalah kata muntang dalam bahasa Sunda. Orang yang muntang itu benar-benar tergantung kepada tempat dia bergantung. Dia berpegangan begitu erat dan keras. Mungkin terbanting ke kiri, terbanting ke kanan, hampir lepas, tapi dia tetap berpegangan sekuat tenaga dan usahanya. Mungkin seperti orang-orang di kapal Titanic yang sudah miring. Dia berpegangan kuat di pagar kapal, tidak mau melepaskannya, tidak mau terjatuh. Apapun yang terjadi, dia tidak mau mengendurkan, apalagi melepaskan pegangannya. Itulah bayangan di benak saya tentang As-Somad. Sayangnya, orang yang berpegangan kepada pagar itu tidak sadar bahwa masalahnya bukan lepasnya pegangan dari pagar kapal, karena justru kapalnya yang akan tenggelam. Ilustrasi itu menggambarkan betapa kita terkadang berpegangan kepada sesuatu yang tidak kuat atau bahkan rapuh. Nah, di sanalah muncul gagasan bahwa As-Somad adalah sumber segala alasan bergantung dari segala sesuatu. Mengapa demikian? Karena As-Somad itu adalah Al-Qawiyyu Al-Qayyum. Selalu kuat, sangat kuat, selalu berdiri, tak pernah roboh. Bila bergantung seorang yang sangat miskin, As-Somad lah yang paling tepat, karena As-Somad itu Al-Ghaniyyu, Al-Mughni, Ar-Razzaq, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Maha kaya, maha memberi kekayaan, maha memberi rizki, maha pengasih lagi maha penyayang. Semua pasti dikasih, semua pasti dikasihi, diberi dan disayangi oleh As-Somad. Allahu Akbar. Ketika yang bergantung itu seorang yang sedang kebingungan dan tidak tahu harus berbuat apa, maka As-Somadlah yang merupakan alasan bergantung yang paling tepat. Karena As-Somad itu adalah Al-Alim, An-Nur, Al-Qadir, Ar-Rasyid, maha mengetahui, maha cahaya, maha pemberi penerangan atas segala kegelapan, maha kuasa atas segala sesuatu, dan maha memberi pencerahan kepada yang berada di dalam segala kekusaman. Itulah mengapa muncul judul tulisan dan istilah As-Somad, sumber alasan bergantung segala sesuatu. Dan memang asmat banget. As-Somad memang alasan terbaikku. Alasan terbaik semua orang, bahkan alasan terbaik semua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada alasan yang lebih baik selain As-Somad. Allahu Akbar. Bila Anda jeli, boleh jadi Anda akan bertanya, mengapa alasan ditulis dengan huruf kapital, bahkan ditebalkan? Pertama, karena memang begitu penting bagi kita semua untuk menyadari alasan tersebut di dalam bergantung kepada As-Somad. Yang kedua, karena alasan tersebut dapat diurai, diperjelas, dibedah, dipertajam lagi menjadi alamat, aspirasi, dan andalan. Jadi, alasan bukan sekedar alasan, melainkan juga bermakna lebih tajam, lebih dalam sebagai alamat atau tujuan. Kita tidak bergantung kepada alamat dan tujuan bergantung yang keliru. Seperti penumpang Titanic mengalamatkan tujuan bergantung ke pagar kapal. Pagarnya memang kokoh, tidak terlepas dari kapalnya. Tetapi kapalnya tempat tergantung sang pagar justru roboh dan tenggelam. Maka agar kita tidak salah memilih alamat alias tujuan kita bergantung, maka kita harus berpegangan kepada As-Somad, sang sumber alasan bergantung segala sesuatu. As-Somad adalah alamat asli, bukan alamat palsu yang membuat Ayu Ting Ting berjalan ke sana kemari. As-Somad adalah alamat yang tepat dan akurat. Apa yang ditujukan kepada As-Somad pasti sampai tujuan. Maka kita mengenal ada zikir dan doa yang berbunyi, Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Ya Rabbku,
Ya Tuhanku, Engkaulah alamatku, Engkaulah maksudku, Engkaulah tujuanku, dan keriduan-Mu lah yang kami cari. Maka karuniakanlah kepada kami cinta dan mahabbah-Mu, dan karuniakan kepada kami pemahaman yang mendalam, makrifat dari-Mu. Saudaraku, inilah inti dari tauhid uluhiyah, pengesaan Allah sebagai alamat dan sebagai tujuan kita berkebertuhanan. Tuhan dalam setiap waktu, setiap momentum, dan setiap ketika. As-Samad memang alamat terbaikku. Alasan juga bukan sekedar alasan, melainkan juga bermakna lebih tajam dan lebih dalam sebagai sebuah aspirasi, sumber dorongan kuat untuk sukses, dan inspirasi, sumber segala gagasan, ide cemerlang yang dapat mengilhami kita untuk membuat atau melakukan sesuatu. Mengapa kita perlu aspirasi dan inspirasi? Karena kita adalah manusia. Kita punya otak dan pikiran, sehingga kita bukan hanya punya kebutuhan dan kepentingan fisik, kita juga memerlukan kebutuhan dan kepentingan mental, kepentingan otak kita, kepentingan dan kebutuhan rohani kita, kebutuhan dan kepentingan batiniah kita. Bapak dan Ibu, masih ingat cogito ergo sum yang kita bahas di Asma 3? Itulah mengapa As-Samad dapat merupakan sumber aspirasi segala sesuatu, terutama kita, makhluk Allah yang bernama manusia. Dengan As-Samad sebagai sumber aspirasi, kita dapat mencapai prestasi tertinggi sebagai manusia, seperti sebatang pensil yang mampu berperan untuk menulis atau melukis. Saat bersedia digenggam oleh seorang penulis atau pelukis, maka biarkanlah diri kita digenggam oleh Sang Maha Penggenggam, As-Samad. As-Samad memang aspirasi terbaikku. Tiada yang dapat memberikan aspirasi dan inspirasi selain As-Samad. Inilah kesadaran tauhid rububiyah, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Rabb, sebagai pemelihara, sebagai pelindung, bukan semata-mata memelihara fisik atau jasad jasmani kita, melainkan juga seluruh aspek batin dan rohani kita. Allahu Akbar. Tadi sudah saya uraikan bahwa alasan adalah alamat, aspirasi, dan andalan. As-Samad sebagai alamat dan aspirasi sudah dijelaskan. Tapi bagaimana peran As-Samad sebagai andalan? Inilah inti dari tauhid yang ketiga, tauhid ubudiyah, yang digambarkan dengan sangat indah di dalam Ummul Kitab, suratul Fatihah, persis di tengah surat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah lah kita mengabdi, dan hanya kepada Allah lah kita memohon pertolongan. Pertanyaannya sederhana saja. Mungkinkah kita meminta pertolongan kepada sesuatu atau seseorang atau suatu zat yang tidak dapat kita andalkan? Pahamkah Anda dengan pertanyaan sederhana itu? Insya Allah Anda pasti paham. Jawabannya pun insya Allah kita paham dan sepaham bahwa kita pasti tidak akan mengandalkan permintaan kita kepada orang atau zat yang tidak dapat kita percayai bahwa dia mampu menjadi andalan untuk memberikan pertolongan kepada kita. Betul tidak? Nah, kalau begitu, apa hubungan dan kaitannya dengan tauhid ubudiyah? Tentu sangat erat dan lebih dari sekedar baik-baik saja, tetapi baik dan erat sekali. Lihatlah dia berada dalam satu ayat sekaligus. Hanya kepada Engkaulah aku menghamba, hanya kepada Engkaulah aku memohon pertolongan. Jadi As-Samad itu tidak lepas dari penghambaan. Kita menghamba kepada Allah As-Samad, maka kita akan mendapatkan pertolongan kepada andalan dan kepercayaan tempat segala sesuatu bergantung. Kita tidak akan menghamba atau mengabdi kepada sembarang orang atau kepada sembarang hal. Orang itu harus bisa menjadi andalan, kepercayaan, dan sandaran kita bergantung. Kalau kita tidak yakin seseorang akan mampu menggaji dan melindungi kita, tentu kita tidak akan mengandalkan orang tersebut untuk kita mengabdi, menghamba. Sangat logis dan sangat nalar, bukan? Jadi, tauhid ubudiyah itu tidak semata-mata kewajiban menghamba, melainkan juga bagi kita ada hak untuk menerima konsekuensi ataupun balasan dari penghambaan kita. Bahkan di dalam sebuah hadits qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkalam, "Aku malu bila ada hambaku memohon ampun dan meminta sesuatu kepadaku, tapi aku tidak mengampuni dan memberikan apa yang diminta oleh hambaku." Di dalam Al-Quran pun Allah Subhanahu wa Ta'ala berpesan, "Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza za'an falyastajibuli
wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku akan mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa atau meminta kepadaku. Hendaklah mereka memenuhi permintaanku dan beriman kepadaku, niscaya mereka memperoleh pencerahan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 186. Jadi di dalam ayat tersebut sangat jelas bukan bahwa permohonan kita tidak lepas dari pengabdian, penghambaan, iman, dan pengabulan permintaan Allah As-Samad kepada kita. Allah As-Samad tidak akan pernah mengecewakan hambanya. Kita bukan hanya harus yakin, melainkan kita harus mengimani hal itu. Sangat asmat banget bukan? As-Samad memang andalan terbaikku. Kita pasti bisa mengandalkan As-Samad, sang sumber segala andalan. Kalau kita manusia sering tidak dapat diandalkan dan sering memberikan kekecewaan, maka As-Samad selalu dapat menjadi andalan. Sudah sepantasnya kita asmat Allah semata, Allah saja, Allah selalu, Allah selamanya merupakan andalan terbaik, Allah selamanya merupakan alasan terbaik, tiada yang lain. Terus terang, kesadaran dan pemahaman ini baru terbetik saat menuangkan tulisan ini. Sebelumnya saya seringkali bingung membedakan antara tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, dan tauhid ubudiyah. Ternyata pada saat saya justru bersikap asmat, saya maaf atuh, justru aspirasi dan inspirasi pemahaman tentang tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, maupun tauhid ubudiyah pun muncul. Saya sama sekali tidak merasa hebat dan tidak mungkin bisa merasa hebat karena semua yang saya tulis tidak akan bisa saya tulis tanpa As-Samad, sang sumber alasan segala sesuatu. Saya hanya dapat bersyukur sebagai orang pertama yang mendapatkan aliran dan energi tahu, energi ilmu, energi sadar, serta energi cahaya pencerahan ini lebih dulu daripada paparan ibu semua yang membaca tulisan dan merasakan energi ini. Bahkan saat mulai menuliskan judulnya, saya sama sekali tidak tahu dan tidak sadar bahwa ini ada kaitannya, bahkan sangat erat kaitannya dan hubungannya dengan tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah maupun tauhid ubudiyah. Wallahu a'lam bishawab.